Kita lanjut bagian 2 dari video mengenai mas alupial ini atau mas placer ini ya. Untuk membuat mesin dulang emas berikutnya ya. Kita lanjut penjelasan yang di video pertama kemarin, sluice ya. Nanti kita akan jelaskan boxnya ya, sluice box. Sluice ini dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai ini kasbox ya. Cuman kita pergunakan bahasa aslinya ya, karena memang ilmunya juga dari luar ya, bahasa luar yang kita gunakan ya, untuk menghilangkan kerancuan ya, jadi sluice namanya. Nah, kemudian nanti sluice ini ada juga karpet atau gold karpetnya ya, juga akan kita ulas termasuk jenis-jenis karpetnya sendiri. Ini adalah contoh sluice ya, double decker atau 2 tingkat, lengkap dengan ponton ya atau pelampungnya. Nah ini bisa kita apungkan di air ya, di sungai, di danau. Ini barang jadi kita pesan, dan tentu ini sangat mahal sekali ya, makanya kita buat sendiri nanti. Ini contoh sluice yang kita buat sendiri ya, double decker juga 2 tingkat, namun kita susun zigzag ya. Kemudian di atasnya itu ada tempat masuk material, jadi kita bisa masukkan secara manual juga di samping penyedotan mesin. Sluice seperti ini juga cukup 2 orang ya, menggunakan mesin yang juga relatif kecil, sehingga tidak ada yang nganggur ya, satu menyedot langsung di sungai atau di danau dengan mesin, satu lagi bisa ambil ya dengan skop, masukkan ke atas sluice secara manual. Namun dalam praktek memasukkan material secara manual di atas sluice juga terkadang makan tenaga ya, capek. Nah akhirnya kita bikin 2 lubang masuk, jadi kedua-duanya menggunakan penyedot mesin ya. Material dari penyedot mesin tadi masuk ke sluice atas, kemudian secara zigzag material akan turun ke sluice yang di bawah. Sluice yang di bawah kita bikin 2 potong ya, yang kita sambung. Ini ada plat besi ya untuk kokoh dia, tidak benyek papannya begitu kita kunci ya dengan mur. Sluice yang di bawah kita bikin lebih panjang ya, di atas lebih pendek. Ini pipa masuk dari 2 penyedot mesin ya. Nah, ini ada trap jebakan emas ya, ini karpet untuk emas-emas nugget yang sedang. Ini ukuran-ukuran biji cabai ya, nugget halus. Sedangkan yang merah ini ukuran emas-emas dedak ya, yang lebih kecil lagi. Sluice yang sekarang ya, kita akan bikin 1 tingkat aja ya, 1 baris ya. Ini 1 baris saja, dimana untuk memudahkan kita bawa ya, ini ada plat besi ya, sama seperti tadi saya bilang ya, sebutkan. Ini ada baut, nanti begitu dipres bautnya dia mengunci kencang ya. Ini juga ada besi ya, mengunci kencang dan papan tidak benyek ya. Kemudian nanti untuk pengunci atasnya saya bikin yang simple aja ya, dari siku seperti ini ya. Kita pasang di sini kiri kanan ya, tinggal kita mur. Begitu kita sudah selesai ini kita buka ya, kita buka lepas, sehingga dia lebih gampang untuk dibawa ya. Kemudian saya mau perlihatkan ya penampakan dari box ya. Kalau tadi untuk yang double decker ya, selalu saya bikin input material tuh di sini ya. Namun untuk yang single kita buat di sini. Ini saya buka aja ya. Nanti ini pipa masuk. Ini pipa masuk ya, dia fleksibel, kita bisa kerja di kiri, kerja di kanan dari papan sluice ya, atau karena ini nanti ada kemiringan ya, ini bisa masuk pipanya agak menggantung, karena ini nanti mau tak mau dia harus lebih tinggi dia posisinya, kemiringannya itu 8 sampai 12 derajat ya. Nanti untuk kaki-kaki memang tidak saya buat, nanti kita tinggal cari di lapangannya ya, kita cari potongan dahan, bambu ya, kita bikin kemiringan papan sluice ini 8 sampai 12 derajat, baru nanti kita
kerja. Nah ini konstruksinya simpel saja, air masuk ya dari ini keluaran dari pantry power jet ya, air masuk, material itu akan terurai menabrak ini ya, terurai, kemudian dia akan jatuh ke bawah sluice. Ini ada tempat peluncurannya, baru nanti karpet kita pasang. Nah ini memang belum saya baru saya dempul ya, memang harus untuk papan harus kita dempul sehingga tidak ada celah-celah bocoran ya. Setelah kita dempul, nah nanti ini kita amplas ya, amplas baru kita cat ya. Nah sedangkan peralatan yang kita gunakan nggak terlalu aneh-aneh ya, cukup las ya, karena kita ada ngelas ngerepel, kemudian gerenda dan bor ya. Nah ini papan-papan semua kita main gerenda, jadi gerenda kita tinggal gunakan mata yang sesuai ya, cuman 3 jenis mata aja kita pakai di sini. Mata untuk motong papan, motong kayu ya, baik motong maupun belah ya. Nah kebetulan kemarin hilang, saya cari-cari nggak tahu kemana. Ini saya gunakan bekas gerenda ya, bekas gerenda ya, kita tinggal bikin aja pola gergaji ya. Bagusnya ya beli aja yang memang untuk gergaji kayu. Kemudian setelah kita gergaji ukuran pas, kita bersihkan dengan amplas ya, amplas kayu seperti ini ya. Sudah kita amplas, dempul, amplas lagi. Sedangkan untuk motong gerenda apa namanya mata potong gerenda biasa ya, yang besi yang tipis, dan las tentunya, mesin las ya, karena kita nanti mau ngelas ini ya. Itu peralatan yang kita gunakan, cukup bor ya, bor, karena ada beberapa titik yang kita bor ya, seperti ini kan, kita bor, kita las ya. Kemudian untuk kayu, potong kayu, amplas kayu ya, amplas kayu. Ini ukuran 120 saya pakai, pemotong besi itu peralatan simple aja. Nah ini saya cat dulu, nanti begitu sudah rapi, termasuk ini nanti kita cat putih ya. Nah ini nanti saya jelaskan ripper ini juga karpet-karpetnya ya. Tadi sudah saya perlihatkan macam-macam jenis sluice ya, juga bagaimana kita bikin sluice ya, peralatan yang kita butuhkan. Nah sekarang kita mau bahas masalah karpet ya, atau gold karpet, karpet emasnya ya. Untuk karpet emas ini ada beberapa macam jenis karpet emas ya, karpet emas sesuai peruntukannya masing-masing. Ini berikut saya jelaskan. Pertama, karpet gold karpet ya. Karpet TP ini biasa dijual dalam bentuk set ya. Dia terdiri dari 5 bagian. Bagian pertamanya adalah under ripper mat ya. Bagian keduanya talon mat, bagian ketiganya razor back mat, bagian keempatnya scrubber mat, bagian kelimanya washer ya, washer atau biasa juga disebut sebagai finisher mat. Karpet jenis ini biasa digunakan apabila daerah tersebut, sungai, danau itu terlalu banyak pasir black sand ya, pasir hitam ya, sehingga untuk mengurangi material pasir hitam kita gunakan tipe karpet ini. Dan ini apabila sudah disambung dalam bentuk set ya, karpet tadi. Tipe karpet yang biasa digunakan untuk mengurangi black sand ya, pasir hitam yang terlalu banyak, adalah tipe dream mat ya. Ada juga yang menyebut ini sebagai tipe dream moon mat ya. Tipe ini tingkat recovery-nya itu sekitar 97,8 dibandingkan dari tipe karpet sebelumnya, gold all karpet ini dia tingkat recovery-nya 97,1, jadi selisih 0,6 lebih bagus tipe dream mat ya, tapi relatif sama lah. Kemudian tipe karpet lainnya yang juga digunakan adalah tipe dream top ya. Dream top karpet ini atau dream top mat ini tipe karpet rumput ya. Ini biasanya digunakan untuk menangkap emas-emas partikel yang dari hancuran tanah ya, yang seperti di video pertama itu, di mana tanah dihancurkan, disedot langsung oleh mesin pasir. Tanah yang sudah dihancurkan, partikel emasnya ditangkap oleh karpet tipe rumput ini, atau biasa disebut sebagai dream top karpet. Tadi sudah saya jelaskan tipe-tipe karpet ya. Nah sekarang untuk yang sluice kita bikin sekarang ya,
saya cuman menggunakan dua tipe ya, dua jenis karpet, yaitu karpet minor moss ya. Minor moss di sini ada dua, minor moss non backing ya, tidak ada, nanti saya tunjukkan, tidak ada backing belakangnya, plus dia U-mat juga nanti saya tunjukkan. Kemudian tipe minor moss dengan backing. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai karpet tipe minor moss ini ya, saya mau balik sedikit ke sini ya. Ini nanti dikunci dengan baut ya. Nah ini untuk penguncinya kita bikin seperti ini ya, sehingga air itu benar-benar dia tertutup rapat ya, jadi tidak ada rembesan air di sini ya, karena dia ada kuncian seperti ini ya, seperti ini tertutup rapat. Sedangkan elbow kita gunakan elbow yang kemiringan 45 ya, jangan yang kemiringan 90 ya, cari elbow 45 derajat. Kita bisa kerja di kiri, di sisi kanan sluice, juga bisa lurus ya, karena memang ini nanti harus ada kemiringan ya. Nah ini kita jelaskan dulu, tadi mengenai karpet-karpet yang lain sudah saya jelaskan. Nah sekarang kita di sini saya menggunakan tipe karpet minor moss. Minor moss itu adalah karpet mie ya bahasa kitanya. Ini saya ambil dulu. Ini karpet mie. Karpet mie ini ada dua tipe ya, dua tipe. Yang tanpa backing ya, non backing ini. Nah ini dia tidak ada belakangnya ya, tidak ada belakangnya. Sedangkan tipe satunya lagi dengan backing ya, ini ada pelapisnya ya, ada karet pelapis ini ya, itu bedanya. Ada pelapis belakang, itu yang tipe dengan backing ya, minor moss, atau orang biasa nyebut karpet mie ya. Dan non backing ya, ini tidak ada backingnya. Nah karena dia tidak punya backing ya, dia harus dilapisi oleh U-mat ini ya. Ini dari karet U-mat, karena bentuknya U ya. Ini ada yang tipe P di seperti ini, jadi orang nyebutnya P-mat ya. Kalau ini U-mat saya pakai. Nanti kita pasang alasnya dulu ya, U-mat, baru kita pasang yang non backing. Sedangkan yang dengan backing ini langsung kita pasang. Oke, nanti saya coba susun dulu, baru saya perlihatkan lagi. Ini sudah saya susun dulu ya, untuk menunjukkan. Nah kalau kita lihat dari dalam, ini terjun dia ya, karena ini lebih tinggi, ini papan ini lebih tinggi, seluncuran ini ya, kemiringannya kita atur aja, ini sekitar kurang lebih 20-an kemiringannya ya. Air terjun dari sini, dilempar, terjun, masuk ke sini. Nah inilah yang disebut ripper tadi ya, ripper atau riper ya. Ini biasa juga disebut sebagai Bulgarian ripper. Saya nggak ngerti pakai nama Bulgarian apa dulu waktu zamannya gold paper dulu, orang Rumania yang Bulgaria yang menggunakan ini pertama, nggak ngerti sehingga disebut sebagai Bulgarian ripper ya. Nah ini susunannya seperti ini. Saya lepas dulu ya, ini rippernya, dan rippernya harus dipakai ya apabila kita menggunakan tipe karpet mie ini ya, atau minor moss ini ya. Kesininya sudah pakai yang backing, namun yang depan ya, yang depan itu non backing ya, non backing. Ini backing ya, ini non backing. Nah tujuannya ini taruh di depan untuk menggampangkan kita mengecek nanti ya, mengecek keberadaan logam mulia yang kita cari, emas yang kita cari. Jadi karpet atas ini kita ambil dulu ya, mungkin kita taruh di papan dulang. Saya ambil dulangan seperti ini ya, kita bersihkan ya, makanya kita potong kecil-kecil, kalau bisa memang dipotong kecil-kecil ya, ini karpet-karpet ini, sehingga kita gampang membersihkan ya. Kita di ember atau di baskom gampang kita membersihkan. Kalau dia terlalu lebar dan panjang akan sulit sekali kita untuk membersihkan, lebih sulit ya. Ini juga setelah kita bersihkan ya, kita bersihkan di ulangan ini aja cukup. Kemudian emas-emas halus yang turun dari minor moss yang non backing ini
mas halusnya, partikelnya kita cek ya. Yang sini kita belum ganggu dulu, yang papan berikutnya kita belum ganggu dulu, nggak apa-apa kalau kita mau mengecek suatu daerah ya. Misalnya kita baru awal-awal pilih spot ya, kita bisa cek dulu keberadaan emasnya. Karpet atasannya aja kita cek dulu ya. Ini setelah bersih baru kita ambil. Nah, kalau memang ada emas, kita lanjut yang lain, kita dulang ya, bersihkan. Tapi kalau nggak ada kan kita bisa cari spot yang lain. Kembali saya sudah susun ya, sudah susun. Oke. Nah, sekarang saya mau jelasin ini ya, syarat kita menggunakan tipe karpet minor moss ini ya. Kita harus menggunakan Reaper ini ya. Ini bacanya Reaper apa Reaper nggak ngerti lah, Reaper ya. Atau orang nyebutnya juga Bulgarian Reaper ya. Reaper ini, nah di kemiringan dia harus 45 derajat ya, kemiringannya. Ini kemiringannya harus 45 derajat ya. Ini saya bikin dari besi strip 4 kali 19 ya. Itu besi strip yang paling kecil ya. Ini kita bikin kemiringan 45 derajat, dan jangan terbalik ya. Dia harus mengikuti aliran air nanti, seperti ini, seperti digambar lah, saya jelaskan seperti digambar. Ini ripernya kemiringan 45. Nah, gunanya riper ini dia untuk meriakkan air ya, meriakkan air seperti ini. Ini air teriak sehingga dia ini ibarat terdulang ya, ditambah dengan aliran air yang mengalir. Dan ini yang penting lagi, menimbulkan ini eddy flow namanya ya, efek eddy flow. Efek eddy flow ini dimana air itu muser ya, sehingga material-material ringan itu akan tersapu terus, sedangkan yang berat dia akan tertanam ya, akan tertanam di karpet, dan yang halus masuk dia ke karpet ya. Eddy flow inilah yang membersihkan. Apabila tidak ada Reaper ini atau Reaper ini, maka tidak timbul efek eddy flow, maka karpet ini akan kotor ya, dan cepat dia jenuh, akhirnya kotor. Nah, berapa panjang papan ini itu tergantung berapa jam kita kerja ya. Kalau makin lama kita baru dulang ya, dia harus lebih panjang ya. Umpama kita per setengah hari baru dulang ya, panjangnya kita sesuaikan. Nah, itu dia harus diperiksa ya, di berapa meter dia mulai istilahnya terjadi hanyutan emas halus gitu ya. Nanti disesuaikan. Biasanya sih mulai dari 2 meter itu sudah cukup. Untuk yang ini malah saya bikin biasa, kalau yang 2 tingkat itu 2,5 meter, ini malah 1,60 meter ya karpetnya aja, 1,60 meter. Lebih sedikit nih kalau nggak salah, 1,65 meter ya. Nah, yang pasti sebenarnya ada lagi antara Reaper ini, ada expanded metal namanya. Ya, nanti saya perlihatkan expanded metal. Cuman expanded metal ini tidak saya pakai karena bukan saya nggak mau pakai, harusnya pakai ya. Expanded metal ini fungsinya dia untuk meriakkan air juga. Namun expanded metal ini belinya dia per satu lembar gitu, nggak bisa beli sedikit. Dia ukurannya itu 1,2 meter kali 2,4 meter ya, seukuran triplek lebar expanded metal. Jadi nggak bisa beli sedikit, akhirnya apa boleh buat saya nggak pakai ya expanded metal. Nah, karena kita nggak pakai expanded metal, untuk tetap menjaga terjadi ayakan dan airnya menjamin adanya eddy flow dan menjamin karpet ini relatif bersih, maka kita harus menggunakan Reaper ini ya. Ini adalah contoh expanded metal ya. Ini nomornya F, tipenya F3035 ya. Nah, untuk ukuran sluice yang kita bikin ini sudah cocok. Ini fungsinya untuk meriakkan ya, dan posisinya setelah Reaper, expanded metal, baru karpet ya, karpet mie atau minor moss. Sebelum saya bongkar ya, untuk kita cat ya, ini kita cat nanti semua. Nah, saya mau tunjukkan tadi expanded metal ya. Kita menempatkan expanded metal itu di bawah Reaper ya. Jadi Reaper,
expanding metal baru karpet ya. Nah ini yang atas, ini bagian atas ini sedikit ya untuk mengecek. Saya gunakan yang tipe non backing ya, dia pakai di bawahnya penggantinya tipe U ya, U-mat. Pakai P-mat juga nggak apa-apa. Ini karpet pelapisnya tadi sudah saya tunjukkan. Jadi kalau kita dari bawah, kalau tipe non backing ya, U-mat, karpet non backing, expanded metal baru atasnya wrapper, atau wrapper expanded metal baru karpet ya. Nah kebetulan untuk expanded metal di daerah saya itu nggak ada yang jual. Kalau di online itu berat di ongkos kirim, otomatis saya akhirnya nggak menggunakan expanded metal. Sebagai penggantinya kita harus perbanyak ini wrapper ya, wrappernya harus diperbanyak sehingga tetap terjadi eddy flow ya, dan karpet akan tetap lebih bersih dia. Kemudian cara kita menyusunnya, dia juga karpet ini harus overlay ya, seperti ini, sambungan overlay seperti ini, overlay ya. Jadi yang sisi belakangnya itu di bawah, maksudnya karpet yang berikutnya itu ditimpa oleh karpet sebelumnya ya, overlay seperti itu. Nah, nanti di lapangan ini kita posisikan kemiringan sluice itu 8 derajat ya, kemiringan sluice ini 8 derajat ya, atasnya itu 8 derajat ya, seperti ini ya. Jadi sluice 8 sampai 12 derajat kemiringannya itu untuk menjamin aliran yang bagus dari air, otomatis juga menjamin eddy flow ini ya, sehingga karpet relatif bersih, tidak terlalu banyak backsand yang harus didulang nanti. Ini sluice sudah kita cat ya. Nah ini sudah saya susun lagi untuk menunjukkan ya. Ini setelah kita susun, kemarin sudah saya jelaskan di sebagian ini yang non backing ya, di bawahnya amplas, bagian dia pakai backing ya. Nah wrapper harus banyak. Kemudian papan ini sendiri panjangnya itu sekitar 90 ya, bagi dua sehingga gampang dibawa. Begitu disambung ini pola nyambungnya sederhana aja ya, dibaut silau ya, dibaut. Di sini ada mur ya, ada mur buat pegang tengah yang ada pelat. Kemudian total jadi panjang ini 180, dipotong tempat kucuran air ya. Ini karpet total sekitar 165 ya, panjang karpet. Nah untuk lebar itu nanti disesuaikan dengan besaran mesin ya. Kalau ini 35, kalau mesinnya lebih besar ya 40, lebih besar lagi 60 ya, 50 cm, 60 cm, seperti itu disesuaikan, termasuk panjang. Kalau panjang itu disesuaikan dengan pola lamanya kita kerja. Kalau ini untuk panjang total 165 cm karpet itu bisa kerja untuk 1 jam ya, atau 45 menit kita baru dulang. Nah, kalau yang biasa saya bikin yang pola zigzag yang saya tunjukin tadi ya, itu bisa 1 jam atau 1 jam lebih sedikit kita kerjanya, karena total panjangnya 2,5 meter. Nah untuk Anda pola kerja misalnya per 2 jam dulang ya harus 3 meter, per setengah hari harus 4 sekian meter ya, lebar juga disesuaikan. Nah itu disesuaikan dengan pola mesin juga dan pola pendulangan. Namun yang pasti, nah ini saya mau tunjukin kemiringan ya. Nah ini kemiringan kita silau ya dari sini saja. Nah ini kemiringan kita lihat, terlihat tidak, itu 9 ya, 9 derajat ya. Jadi kemiringan sluice ini dia harus kita atur di 8 sampai dengan 12 derajat ya, tidak boleh lebih dari 12, nanti terlalu cepat material terbuang ya. Tidak boleh kurang dari 8, nanti efek eddy flow-nya kurang maksimal. Dan ini penampakannya. Sedangkan ini saya menggunakan sistem Venturi Power Jet ya. Venturi Power Jet sudah saya jelaskan kemarin. Ini tembakan air masuk ya. Nah ini saya jelaskan sedikit di sini. Penembak harus kira-kira segini ya, sebab tingkat kevakuman itu timbul setelah tembakan air kencang ya. Kalau dia terlalu maju maka daerah tekanan negatifnya, kevakumannya akan
sedikit ya, untuk maksimal dia di ujung sini ya, tempat pas di lubang masuk ya, masuk material. Ini lubang masuk material, dan lubang masuk material juga harus menggunakan selang spiral ya, selang spiral ini ya, tempat masuk. Kemarin pola tombak kenapa saya bikin begini sudah saya jelaskan. Nah, kenapa harus selang spiral, karena ini ada sedotan ya, vakum. Kalau tidak spiral nanti bisa ngempot dan itu mengganggu aliran material masuk ya. Nah, ini kan bisa masuk kerikil, koral ya, batu-batuan kecil bisa masuk. Yang pasti kan sudah saya jelaskan pembatasan ya, supaya tidak terjadi bottleneck di sini ya, tidak macet. Ini air tembakan, jelas dari pecahan kemarin sudah dijelaskan juga ya, pecahan P, satu untuk nozzle penembak ya, penembak tanah atau apa ya, pokoknya kita gunakan untuk nyemprot material, bisa juga untuk merontokkan material. Kemudian ini terhubung langsung dengan power mesin ya, kemarin nggak saya contohkan. Ini yang selang ini ya, power keluaran power mesin. Sedangkan ini sorry, satu lagi juga harus serang spiral ya, untuk menghindari pengempotan yang mengganggu aliran debit air masuk. Kita gunakan untuk input ini ya, juga selang spiral yang saringannya kita kasih saringan tambahan, sebab ini lubangnya terlalu besar ya, di tusennya ini lubangnya terlalu besar, maka saya kasih tambahan saringan itu ya. Saya kira untuk video yang sekarang cara buat dan penjelasannya dread ini sudah cukup ya. Itu mesin, air masuk, penembak, pecah, kemudian nanti disedot ya, di penturi disedot. Sudah saya jelaskan semua, tinggal nanti kita praktekkan di lapangannya. Demikian video kedua ini, masalah pembuatan sluice ya, penjelasan sluice, kemudian cara buatnya ya, peralatan yang kita butuhkan dan sebagainya, kemudian ilustrasi sluice secara keseluruhan. Nah, nanti di video ketiga itu kita akan praktekkan ya, penggunaannya ya, unjuk kerja hasilnya, serta kita membaca areal spot, titik mana yang harus kita mulai, keilmuan yang harus kita miliki untuk memulai suatu titik spot ya, dan kelebihan dari sistem pendulangan ini ya, atau panning dengan menggunakan mesin dread ini adalah kita juga bakal tahu nanti ini aliran hanyutan dari gunung yang mana, sehingga ini tetap bisa nanti kita kejar untuk mencari pain goldnya atau urat emasnya dengan pola lubang dan sebagainya. Terima kasih ya telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.